Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kita akan melanjutkan materi kita tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Masih semangat belajar kan? Ya, tentu saja karena kalian adalah anak-anak hebat. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, supaya siswa dapat membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Kedua, siswa dapat membuat ringkasan teks penjelasan. Yang ketiga, supaya siswa dapat mengetahui keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, supaya siswa dapat mengembangkan pola lantai tari daerah. Dan yang kelima, siswa dapat memperagakan hasil kreasi pola lantai tari. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang bahasa Indonesia. Membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Sebelum menentukan kesimpulan isi teks media cetak, maka informasi dari teks perlu diuraikan. Dengan cara menguraikan informasi dalam teks dapat menggunakan peta konsep atau diagram. Nah, untuk membuat diagram atau peta konsep ini sudah ada di penjelasan pada video sebelumnya, yaitu pembelajaran keempat. Cara menguraikan informasi dalam teks dapat menggunakan peta konsep atau diagram. Yang pertama, yang harus kita lakukan yaitu menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang kedua, menentukan informasi penting pada setiap paragraf. Jika kita sudah mendapatkan dua hal yang harus dilakukan, kita perlu menemukan informasi penting dalam paragraf, dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba, atau kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, setelah kita menemukan pertanyaan serta jawabannya, anak-anak bisa menentukan pokok pikiran dan menjawab dari pertanyaan dibuat, maka dapat dibuat diagram. Jadi, ini Miss hanya mengingatkan kembali. Anak-anak bisa melakukannya untuk latihan mengerjakan buku modulnya ya anak-anak. Selanjutnya, yaitu membuat ringkasan teks penjelasan. Ringkasan merupakan intisari atau bentuk singkat dan efektif dari suatu teks. Cara membuat ringkasan, yang pertama menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf, yang kedua membuat diagram, ketiga membuat kesimpulan dalam bahasa sendiri. Anak-anak ingat kembali ini tentang ringkasan. Kita lanjutkan ke muatan IPA, yaitu keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu merebus atau memasak air. Keuntungannya agar lebih cepat mendidih karena panci terbuat dari aluminium. Kerugiannya, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika tersentuh. Untuk mengantisipasi atau mencegah, yang kita lakukan adalah menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci. Jadi kita tidak langsung pegang karena itu panas sekali. Kemudian gambar yang kedua, merebus air yang mendidih. Keuntungannya adalah air lebih cepat panas karena aliran yang panas berasal dari dasar. Jadi air yang dibawa akan panas terlebih dahulu. Itulah yang akan menekan untuk naik ke atas. Kerugiannya adalah letupan air mendidih berbahaya jika kena tubuh. Jadi air yang mendidih itu sangat berbahaya untuk tubuh karena akan menimbulkan kulit terkelupas, kemudian ada infeksi dan lain sebagainya. Untuk menghindari hal tersebut, yang perlu kita lakukan adalah menggunakan tutup panci dan tubuh tidak terlalu dekat air saat memindahkan. Jadi kita harus lebih hati-hati ya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah gambar
sinar matahari atau panas matahari yang menyinari bumi dan terasa di tubuh kita. Keuntungan dari sinar matahari atau panas matahari yaitu tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Nah, matahari pagi terutama itu baik untuk tubuh. Kerugiannya adalah kulit akan terasa kepanasan jika sinar matahari terlalu terik. Kemudian, untuk mengantisipasi atau cara menangani hal tersebut adalah menggunakan payung atau topi saat melindungi tubuh. Jadi anak-anak bisa menggunakan pakaian yang berwarna cerah supaya tidak terlalu panas, dan bisa menggunakan payung atau topi untuk melindungi kepala kita supaya tidak kepanasan. Itulah cara untuk mengantisipasi hal-hal dari kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain hasil kreasi pola lantai tari, ya, tari rotai jaru, tari tortor, tari balen dadas, tari piring, tari serimpi, dan tari lenso. Masih banyak berbagai tarian daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, dalam setiap tarian tersebut menggunakan pola lantai yang bermacam-macam. Setiap pola lantai harus kita lakukan dengan kompak agar terlihat indah dan menarik. Jika tarian itu dibawakan oleh penari yang lebih dari 2. Kemudian kita masuk ke materi muatan PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Di pembelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian hak dan kewajiban, bahkan tanggung jawab juga. Nah, di sini anak-anak diminta untuk membuat komik yang di dalamnya ada hak dan kewajiban. Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata hingga membentuk sebuah cerita. Itu adalah komik, ya. Coba perhatikan komik yang ada di layar kalian. Nah, ini adalah kegiatan seorang siswa dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu saat dia berada di sekolah maupun berada di rumah. Jika dilihat dari komik yang ada, hak yang diperoleh oleh siswa seperti yang contohnya itu, aku pun mendapatkan nilai bagus di kelas, itu adalah termasuk hak seorang siswa. Kemudian kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak yaitu dapat membantu orang tuaku. Jadi itu termasuk kewajiban seorang anak. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya anak-anak, seperti yang sudah Miss jelaskan di awal-awal itu. Hak dan kewajiban, lakukan dulu kewajiban kita sebaik mungkin, maka kita akan mendapatkan hak yang semestinya. Jadi, itulah anak-anak materi yang dapat disampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat ya, jaga kesehatannya, dan sampai jumpa.